Dugaan ijazah palsu Jokowi akan terbongkar tanggal 18 Oktober. Pengacara Bambang Tri ajak KPU dan staf sus saksikan. Seantero Nusantara bisa gempar. Kini masyarakat menunggu-nunggu momen tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo akan dibongkar. Dugaan ijazah palsu itu diungkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Dia menemukan sejumlah keterangan yang menunjukkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada itu diperoleh secara ilegal. Di antara kejanggalannya ada pada nomor ijazah, penulisan bidang keilmuan, penulisan tanggal, serta penulisan rektor UGM. Pada ijazah Jokowi banyak ditulis tangan. Ijazah pembandingnya hasil ketikan. Beberapa pihak sudah membantah dugaan tersebut. Komisioner KPU RI, Idam Holik, salah satunya. Apa yang dilakukan oleh KPU RI periode tahun 2017 sampai tahun 2022 dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2019 sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan pemilu, kata Idam. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus menggunakan dokumen ijazah SD, SMP, dan SMA palsu. Meskipun mengajukan gugatan merupakan hak warga negara, staf khusus Presiden bidang hukum, Dini Santi Purwono meminta jangan kerap mengganggu aparat hukum dengan upaya perang. Dini mengatakan mempersilakan apabila penggugat memiliki bukti yang cukup bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak kebiasaan membuat kerjaan aparat penegak hukum dengan gugatan yang dibuat-buat. Jangan dibiasakan ngeprank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar, kata dia. Terpisah, Ahmad Khozinuddin selaku koordinator advokat tim advokasi Bambang Tri Mulyono yang melayangkan gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi meminta agar Komisi Pemilihan Umum KPU tidak beropini. Ia menyayangkan Komisioner KPU Idam Holik yang sibuk berkomentar soal gugatan itu, padahal belum membaca materi gugatannya. Miris, jika pejabat sekelas KPU miskin literasi, dan mengeluarkan pernyataan premature tentang pokok persoalan berbangsa yang sangat penting, kata Ahmad. Ia menilai Idam tak memiliki otoritas untuk menilai persoalan yang terjadi dalam Pilpres 2019. Idam Holik baru terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU RI untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Jadi, Idam tak tahu menahu soal Pilpres 2019. Lantas, atas dasar apa Idam Holik mengklaim pendaftaran Capres pada Pilpres 2019 telah sesuai aturan, tegasnya. Lagi pula, kalau KPU yakin telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, khususnya dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan presiden, silahkan tuangkan dalam dokumen jawaban, lengkapi dengan bukti-bukti, dan serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelan mendapatkan relaas panggilan sidang tentunya, tandasnya. Ahmad pun menantang secara hukum kepada staf khusus Presiden SKP, bidang hukum Dini Santi Purwono dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ade Irfan Pulungan untuk hadir di persidangan gugatan ijazah palsu. Gugatan klien kami dengan nomor perkara 592 PDT G 2022 PN JK PES akan disidangkan perdana pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Untuk itu, penulis tunggu Ade Irfan Pulungan, Dini Purwono dan Idam Holik di pengadilan pada tanggal tersebut, dengan syarat telah mendapatkan surat tugas dan/atau surat kuasa dari atasan dan/atau lembaga mereka masing-masing, tegasnya. Klik subscribe dan follow.